Hai halo, selamat datang di channel Dija Julian Movie. Pada episode kali ini saya akan membawakan alur cerita film Mortal Kombat. Film aksi fantasi ini adalah sebuah film tentang petarung yang terpilih berusaha menyelamatkan dunia dalam sebuah turnamen antar dimensi. Film ini sendiri disutradarai oleh Simon McQuaid dan diperankan oleh Jessica McNamee, Lewis Tan, dan abang saya yaitu Joe Taslim. Yuk langsung aja, ini dia alur cerita Mortal Kombat. Film dimulai dari keluarga Hanzo Hasashi di Jepang pada tahun 1617. Dia sangat bersyukur dan menyayangi istri dan anak-anaknya. Anak pertama, Jubei, merasa kelelahan setelah mengambil air bersama ayahnya, dan dia memilih untuk beristirahat di dalam rumah sambil melihat adiknya di dalam. Ketika Hanzo Hasashi ini mengambil air, terlihat tato naga di tangannya. Sementara itu, anak yang masih bayi terus saja menangis. Lalu sang istri masuk ke dalam rumah mencoba menenangkan bayinya. Namun di luar rumah tiba-tiba seseorang menyerang para penjaga. Terlihat percikan darah di pintu dan sang istri mulai panik dan ketakutan. Lalu dia memasukkan bayinya ke tempat persembunyian yang aman. Tiba-tiba Bihan datang mencari Hanzo Hasashi. Bihan memiliki kekuatan yang bisa mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Hanzo Hasashi tidak mengetahui kedatangan Bihan ini. Namun dari kejauhan dia mendengar teriakan istrinya. Lalu bergegaslah dia berlari menuju ke rumahnya dan melihat para anggotanya telah dibunuh. Dia melihat anak serta istrinya sudah dibunuh dan membeku. Saat itu juga muncul para musuh yang merupakan anggota Bihan. Langsung Hanzo membantai habis para musuh tersebut. Di sisi lain, si Bihan ini sudah duduk manis di atas batu menunggu kedatangan Hanzo. Dia berniat untuk menghabisi garis keturunan dari ninja Hanzo Hasashi ini. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua dan Hanzo Hasashi mendapatkan beberapa tusukan yang dilayangkan oleh Bihan. Si Hanzo berkata, "Jangan lupakan wajah ini." Di sisa-sisa tenaganya, dia berusaha bangkit dan menuju ke rumahnya karena mendengar suara tangisan anaknya. Namun belum sampai ke kediamannya, dia sudah tidak sanggup lagi dan Hanzo pun tewas. Tanda naga di tangannya memudar dan kobaran api muncul menyelimuti tubuhnya dan menghilang. Di tengah hujan deras datanglah Raiden. Dia memperhatikan sisa jasad tubuh Hanzo dan dia menemukan belati milik Hanzo. Lalu, Raiden ini masuk ke dalam rumah dan membawa bayi Hanzo pergi. Selanjutnya, kita dibawa pada kehidupan seorang petarung jalanan yang bernama Cole. Di awal pertandingan, dia bisa menguasai lawan, memukul tanpa ampun. Namun beberapa menit kemudian, kondisi berbanding terbalik. Dia menyatakan menyerah dalam pertarungan itu. Di sebuah dimensi yang lain yaitu Outworld, Bihan sudah berubah menjadi Sub-Zero, sedang menemui pimpinannya Shang Tsung. Pimpinannya merasa kalau mereka akan kalah di turnamen yang ke-10 ini. Namun Sub-Zero ini mencoba meyakinkan kalau dia sudah membunuh Hanzo dan garis keturunannya berabad-abad lalu. Kembali ke kehidupan Cole, dia selalu dihantui oleh sesosok aneh. Ketika dia duduk bersama anaknya, datanglah seorang pria yang sudah memperhatikannya. Pada saat pertandingan, lelaki itu bernama Jack. Dia menanyakan tentang logo naga yang ada di tubuh Cole. Dan si anak Cole ini menjelaskan kalau logo naga yang ada di tubuh ayahnya itu adalah tanda lahir. Ketika Cole, anak dan istrinya lagi menikmati makan malam, tiba-tiba saja salju turun. Namun istrinya Cole ini yaitu Ellie merasa aneh sekali. Barang-barang di sekeliling tempat makanan tersebut membeku dan batu-batu es mulai menghantam tempat mereka makan. Sub-Zero datang untuk membunuh Cole. Pada saat bersamaan, Jack datang untuk menyelamatkan Cole dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, dia menjelaskan bahwa mereka sedang dikejar dan akan dibunuh karena mempunyai tanda naga tersebut. Namun, si Cole ini masih belum percaya apa yang dikatakan oleh Jack. Siapapun yang mempunyai tanda itu adalah orang yang terpilih untuk bertarung. Jack menyuruh Cole untuk menemui Sonya Blade dan Jack akan menghalangi Sub-Zero tersebut. Jack memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan batu es. Jack bertarung melawan Sub-Zero dan mencoba untuk menembaknya.
Namun senjata yang digunakan berubah menjadi es, dan Sub-Zero ini menghancurkannya. Sub-Zero itu menghajar Jack dan membekukan dua lengan Jack dan menghancurkannya serta menjatuhkan tubuh Jack ini dari ketinggian. Cole mengantar anak serta istrinya ke rumah dan menjelaskan kalau mereka akan aman di tempat ini karena sosok tersebut hanya mengejar orang yang mempunyai tanda. Lalu Cole melanjutkan pergi ke rumah Sonya Blade. Di dunia Outworld, seorang petarung yang bernama Milena melaporkan kepada pimpinannya kalau Sub-Zero ini sudah menghabisi salah satu petarung bumi dan salah satunya berhasil lolos. Sang pimpinan menyuruh agar mereka memperkuat usahanya. Cole sudah menemukan tempat Sonya Blade. Dia mencoba masuk, namun kedatangannya sudah dihadang oleh Sonya sendiri. Cole menjelaskan bahwa dia sedang mencari Sonya karena diutus oleh Jack, dan Cole memperlihatkan tanda naga kepada Sonya Blade. Akhirnya, Sonya ini percaya dan membawa Cole masuk ke rumahnya. Di dalam rumah terdapat beberapa foto yang memperlihatkan bahwa Sonya Blade dan Jack ini adalah seorang pasukan khusus. Di rumah Sonya terdapat tempat khusus mereka menyimpan semua data-data yang mereka temukan tentang tanda naga tersebut. Dia menjelaskan bahwa 7 tahun lalu dia pertama kali mengetahui tentang tanda naga ketika Sonya dan Jack ini dalam misi di Brazil untuk menangkap buronan. Dan target tersebut mempunyai kemampuan super dan mempunyai tanda yang sama dengan Cole. Tanda naga itu menandakan bahwa seseorang terpilih untuk bertarung demi bumi dan sesuatu bernama Mortal Kombat. Di ruangan tersebut juga terdapat seseorang yang bernama Kano. Dia sedang disekap di ruangan tersebut. Kano adalah tentara bayaran, pengedar senjata, pengedar narkoba, pembunuh bayaran. Dia juga mempunyai tanda naga. Namun Sonya sendiri dia tidak memiliki tanda naga itu. Tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati. Sonya mencoba memeriksa dan ada pergerakan pada barang-barang tersebut, tapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu menghajar Cole dan juga Kano dan merobek wajah Kano. Sonya melemparkan beberapa pisau ke makhluk tersebut namun mengenai kaki Kano. Makhluk tersebut berada di atas dan mengeluarkan lendir yang bisa melelehkan besi. Melihat itu, Kano langsung mencoba melepaskan diri dengan bantuan lendir tersebut. Kano bergegas melawan makhluk tersebut. Dia mengambil suar dan menancapkannya ke makhluk yang berbentuk kadal itu. Sonya menusukkan makhluk tersebut dengan pisau dan Kano merobek serta mengambil jantungnya. Makhluk itu berhasil dikalahkan. Riset yang dilakukan oleh Sonya bertahun-tahun tentang tanda naga tersebut ikut terbakar. Tapi tenang, ada angin segar nih. Ternyata si Kano ini mengetahui letak kuil Raiden karena dia pernah mengedarkan senjata ke tempat itu. Memang ya, namanya si Kano ini dia menolak untuk membantu Sonya dan Cole menunjukkan di mana letak kuil Raiden itu. Namun Sonya tidak habis pikir, dia menawarkan $2 juta untuk Kano agar dia bisa menunjukkan keberadaan kuil Raiden itu. Namun si Kano minta nambah lagi menjadi $3 juta. Wow! Dan terjadilah kesepakatan antara mereka berdua. Keesokan harinya mereka bertiga menaiki sebuah pesawat. Di dalam perjalanan si Cole ini bermimpi sesosok aneh yang sering muncul tiba-tiba. Akhirnya mereka sampai di sebuah gurun. Setelah mereka melakukan perjalanan panjang namun masih belum bisa menemukan letak kuil Raiden itu, Kano mencoba mengejek si Sonya bahwa Sonya ini sebenarnya iri. Si Kano ini mempunyai tanda naga, sedangkan Sonya itu tidak. Kano menyuruh Sonya untuk membunuhnya dan mengambil tanda naga tersebut. Dengan sigap Sonya langsung mengeluarkan jurusnya, tapi Sonya melepaskan Kano kembali. Beberapa saat kemudian di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yaitu Liu Kang. Dia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Dia menjelaskan kalau dia bukan musuh mereka melainkan salah satu dari pejuang. Dan dia membawa mereka menuju kuil Raiden. Akhirnya mereka berhasil sampai di kuil tersebut, tempat yang mereka cari-cari selama ini. Liu Kang menjelaskan kalau kuil ini adalah tempat pemujaan suci dan disinilah mereka mulai melakukan pelatihan untuk turnamen tersebut. Setelah memasuki kuil Raiden, Liu Kang mengeluarkan api sebagai penerang jalan dan dengan sedikit menggerakkan tangan seperti menari untuk membuka pintu utama masuk ke kuil Raiden. Pintu pun terbuka.
Di dalam kuil banyak terdapat lukisan atau mural sejarah Mortal Kombat. Terdapat salah satu lukisan yang mirip dengan penampakan aneh yang sering muncul pada Cole. Liu Kang juga menjelaskan kalau mereka harus berlatih lebih keras dan lebih cepat agar bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka masing-masing. Ketika Sonya berkeliling kuil, dia bertemu dengan Jack yang terbaring dan tidak sadarkan diri dengan kedua belah tangan yang terputus. Sonya sangat kaget sekali dengan keadaan sahabatnya ini. Liu Kang menjelaskan kalau mereka sudah mencari obat di seluruh alam dan dia menginginkan agar Sonya ini bersabar. Liu Kang juga menemui Lord Raiden dan dia sudah mengumpulkan para pejuang bumi yang tersisa. Namun si Lord Raiden ini mengatakan kepada Cole bahwa jiwa dan raganya si Cole ini masih belum siap untuk bertarung. Sedangkan si Sonya, dia tidak memiliki tanda naga tersebut. Kano dengan sombongnya dia bertanya kepada Lord Raiden, di mana kue keberuntungannya? Seketika aja nih, si Raiden menghantamkan petirnya ke tubuh Kano. Kano tersungkur dan Lord Raiden berkata kalau Kano itu tidak berdaya dan juga arogan. Satu kemenangan lagi, Outworld akan mengambil alih bumi selamanya dan Shang Tsung akan memperbudak seluruh umat manusia. Ketika Liu Kang sedang bermeditasi, dia merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Ternyata Sub-Zero ini datang. Liu Kang menghadang Sub-Zero dengan bola apinya. Sub-Zero bisa menghindar dan melakukan balasan dengan menghantamkan bongkahan es ke Liu Kang. Liu Kang tidak berdaya. Sub-Zero sudah mengeluarkan bongkahan es dari tangannya untuk ditusukkan ke Liu Kang. Nyawa Liu Kang pun terselamatkan oleh topi besi yang melayang dari belakang. Itu adalah Kung Lao, keponakannya Liu Kang. Terlihat Shang Tsung dan Mileena memasuki kuil. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh para pejuang bumi. Raiden menghentikan aksi Shang Tsung dan Raiden memasang pelindung petir agar Shang Tsung tidak mengganggu mereka lagi. Shang Tsung dan anak buahnya pun meninggalkan kuil tersebut. Para pejuang bumi mulai berlatih. Kekuatan batin mereka datang dari arkana yang mereka miliki. Jadi di arena pertarungan inilah mereka akan menemukan arkana mereka masing-masing. Si Sonya merasa sedih, dia tidak mempunyai tanda naga, jadi dia tidak bisa ikut berlatih bersama pejuang lainnya. Jadilah si Sonya duduk menemani Jack. Tiba-tiba aja Jack itu sadarkan diri, dia kaget karena dia menggunakan tangan robot. Sementara itu, Cole menjalani latihan dengan Kung Lao. Dengan mudah, Kung Lao dapat mengalahkan Cole selama pertandingan. Cole masih belum mengeluarkan arkananya. Selanjutnya, Kano melawan Liu Kang. Dengan mudahnya Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Liu Kang mencoba mengobati luka Cole. Sambil mengobati, Liu Kang ini bercerita kalau dia itu dulu adalah seseorang yang tidak berguna. Dia ditemukan oleh seseorang yang berada di Akademi Wuxi dan bertemu dengan Kung Lao yang dianggap dia saudara. Jack masih terus mencoba bagaimana menggunakan tangan robotnya. Jack merasa putus asa, namun si Sonya Blade terus memberikan semangat kepada Jack. Pada saat mereka makan malam bersama, Kung Lao terus saja mengejek Kano. Kano adalah seseorang pemalas dan petarung yang payah. Mendengar itu, Kano mulai naik darah dan dia menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Kung Lao terus saja membuat Kano marah. Pada puncak kemarahannya, Kano ini mengeluarkan sinar laser pada mata kanannya. Kano berhasil mengeluarkan arkana di dalam dirinya. Cole kembali melakukan latihan pertarungan melawan Kano untuk mengeluarkan arkananya. Kano terus menghajar Cole sampai Cole menyerah. Raiden datang menemui Cole. Cole telah gagal menemukan arkananya. Si Cole ini penasaran dari mana dia menemukan tanda naga ini. Raiden pun menjelaskan kalau tanda naga itu berasal dari garis keturunannya, yaitu Hanzo Hasashi. Garis keturunan Hanzo Hasashi ini berhasil diselamatkan oleh Raiden. Melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden pun menyerah Cole untuk pulang saja. Cole pulang menggunakan portal petir yang dimiliki oleh Raiden. Di Outworld, pimpinan Shang Tsung memanggil prajuritnya sang pemburu yaitu Nitara, Kabal, Jenderal Reiko. Shang Tsung sudah tidak sabar lagi kalau dia ingin merebut Earth Realm. Namun dia tidak bisa menyerang karena Raiden telah menutup jalan masuk ke kuilnya. Si Kabal itu memberikan saran kalau dia mempunyai seseorang yang bisa membantu mereka. Sesaat kemudian muncul dari belakang Prince Goro.
Di kuil, Kabal datang menemui Kano. Dia menghasut kalau si Kano ini berada di posisi yang salah saat ini. Dia juga mengajak Kano untuk bergabung bersamanya. Hebatnya, Kabal ini dia mengiming-imingi Kano dengan uang dan harta benda. Luluhlah hatinya si Kano ini dan dia bersedia untuk bergabung bersama Kabal. Di rumah Cole mendengar suara yang aneh di gudang miliknya. Cole pun keluar untuk melihatnya. Di kuil, Kano menembakkan laser yang keluar dari matanya ke patung naga yang mengakibatkan perisai petir milik Raiden menghilang. Seng Sang muncul di arena pertandingan bersama anak buahnya dan Kano berpihak kepada musuh. Di tempat lain, monster bertangan 4 Prince Goro menyerang kediaman Cole. Sementara itu, anak buah Seng Sang mulai menghajar petarung bumi. Kabal melawan Liu Kang, Jack berhadapan dengan Jenderal Reiko. Sonya bertarung melawan Milena. Ketika bertarung, Milena ini mengetahui kalau si Sonya tidak memiliki tanda naga dan dia meninggalkan Sonya. Lalu datanglah Kano, dia melemparkan Sonya dan menjatuhkan patung dengan kekuatan laser dari matanya. Kung Lao bertarung melawan Kitara. Ketika Kitara menyerang, Kung Lao berhasil menarik dan mengarahkan Kitara menuju topi besinya yang sedang berputar. Kitara terbelah menjadi 2. Di tempat lain, Cole kewalahan melawan Prince Goro. Melihat suaminya yang tidak berdaya ini, istrinya mencoba membantu dengan menebaskan kapak di belakang Prince Goro. Anak dan istri Cole ini menjadi incaran Goro. Mereka masuk ke dalam mobil dan menabrakkan mobil tersebut ke Goro. Nah, melihat anak dan istrinya dalam keadaan bahaya, arkana di dalam diri Cole keluar dalam bentuk emas yang menyelimuti badannya. Namun Cole hampir terkalahkan oleh pukulan-pukulan Prince Goro. Muncullah senjata Cole. Dia menebaskan senjatanya dan mengenai tangan, perut, serta mata Goro. Prince Goro bisa dikalahkan. Di kuil Raiden, Jack mencoba mengangkat patung yang menindih tubuh Sonya. Berhasil membuat arkana di tubuh Jack muncul berupa tangan robot. Raiden datang dan menjemput Cole kembali ke kuil. Raiden membantu para petarung untuk kabur. Sub-Zero berhasil mencegah Cole untuk kabur. Kung Lao kemudian datang dan mencoba menyelamatkan Cole. Namun Seng Sang berhasil menangkap Kung Lao dan menyedot jiwa Kung Lao. Para petarung bisa menyelamatkan diri. Mereka berada di Void, yaitu alam yang tidak bisa diikuti oleh Seng Sang. Liu Kang sangat terpukul dengan kematian Kung Lao. Cole itu masih bersemangat sekali untuk bertarung melawan anak buah Seng Sang. Raiden memberikan sebuah belati dan di sana masih ada darah nenek moyangnya, yaitu darah Hanzo Hasashi. Cole menggunakannya, maka roh Hanzo akan bertarung dengan Cole. Para petarung bumi meminta agar Raiden membawa mereka ke tempat musuh tersebut dan mereka akan melawan satu persatu. Pertarungan pun dimulai. Jack melawan Reiko dengan sekuat tenaga. Dia mematahkan palu Reiko serta menghantamkan Reiko dengan tangan robotnya itu. Reiko pun tumbang seketika. Di tempat yang berbeda, Sonya melawan Kano. Sonya melemparkan sebuah cairan di mata Kano yang membuat matanya tidak bisa lagi mengeluarkan sinar laser. Namun, Kano masih bisa menghajar Sonya. Dalam ketidakberdayaan Sonya, dia menancapkan sebuah benda tajam ke mata Kano. Seketika, tanda naga itu berpindah ke tubuh Sonya. Pertarungan tidak kalah sengit juga terjadi antara Liu Kang dan Kabal. Tendangan bertubi-tubi dilayangkan oleh Liu Kang kepada Kabal. Kabal jatuh di dalam kubangan aspal. Lalu Liu Kang mengeluarkan api dari tangannya yang terbentuk naga dan membakar Kabal hingga hancur. Cole masih bertarung melawan Milena. Dari belakang, Sonya datang dan membantu Cole dengan mengeluarkan pukulan laser yang membuat perut Milena berlubang. Di rumah Cole, anak dan istrinya sedang bersiap-siap untuk pergi dari rumah tersebut. Namun Sub-Zero datang. Sub-Zero dengan angkuhnya, dia datang menemui Cole dengan memperlihatkan gelang milik anaknya. Cole langsung mengejar Sub-Zero ini dan dia memasuki sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Di sana juga terdapat anak dan istrinya yang membeku. Bertarung melawan Sub-Zero. Senjata Cole berubah menjadi es dan Cole pun terpelanting dibuatnya. Dia bangun mencoba melawan, namun Sub-Zero kembali membuat Cole hampir membeku. Cole mengeluarkan sebuah belati untuk menusuk Sub-Zero ini. Zero malah membalikkan belati tersebut. Cole menahannya dengan tangan. Belati tersebut ternyata bereaksi terkena darah Cole. Dia mengeluarkan api.
Dari belakang, tiba-tiba sesuatu tuh menyerang Sub-Zero ini. Dia adalah Hanzo Hasashi yang berwujud Scorpion. Dia bangkit kembali untuk menuntut balas. Dua ninja ini pun bertarung. Scorpion membuka topengnya dan memperlihatkan kepada Sub-Zero. Lalu mereka melanjutkan pertarungan. Scorpion melihat anak dan istri Cole sedang membeku. Dia teringat masa lalu, di mana anak dan istrinya dalam kondisi membeku. Cole juga membantu untuk melumpuhkan Sub-Zero. Sub-Zero mulai kewalahan, dia membekukan Scorpion. Scorpion pun bisa membebaskan diri dengan mengeluarkan api dari tangannya. Sub-Zero mulai lemah, dia melepaskan topengnya dengan dibantu Cole. Senjata Scorpion menancap tepat di dada Zero. Dia tidak berdaya, Scorpion mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Zero. Tubuh Zero pun hangus. Scorpion meminta Cole untuk menjaga garis keturunannya, lalu Scorpion menghilang. Raiden datang bersama pejuang lainnya. Dia terkesan melihat jasad Sub-Zero ini. Shang Tsung juga datang ke tempat tersebut. Dia masih belum mengaku kalah. Apabila dia bertemu Raiden kembali, dia tidak akan membawa prajurit, melainkan akan membawa pasukan. Raiden mengeluarkan portal petirnya dan mengembalikan Shang Tsung ke Outworld. Raiden menjelaskan kalau pertarungan ini belum selesai, masih ada musuh yang lain. Keesokannya, Cole mendapatkan tawaran untuk melakukan tinju lagi. Tapi Cole ini menolak, dia ingin berhenti dan akan pergi ke Hollywood. Oke guys, begitulah alur cerita dari Mortal Kombat. Semoga semuanya bisa menikmati alur cerita ini. Tunggu review film kita selanjutnya.